Selamat datang teman-teman semua. Saya mulai dari yang paling dekat saya, Lukas Luarso. Selamat datang Bung Lukas. Koni Rahakundini Bakri yang selalu brilliant. Lutfi Asyaukani, selamat datang. Dr. Yu Hasan, selamat datang. Anda tidak terlambat. Nah, kita berkumpul sore ini untuk ngobrol-ngobrol ya. Tidak terlalu ringan. Ngobrolnya cukup berat barangkali karena menyangkut sains, tetapi kita bisa sampaikan dengan cara yang rileks. Ini adalah pertemuan pertama dari kelompok For Science, satu forum sains yang dimaksudkan untuk secara umum adalah untuk menularkan atau menyebarluaskan semangat berpikir ilmiah atau perangai ilmiah. Satu istilah yang disebut oleh Jawaharlal Nehru ya, yaitu scientific temper, dan dia berhasil memasukkan istilah yang kuat ini ke dalam konstitusi India. Nah, kita mencoba membangun itu buat Indonesia. Ini satu ambisi yang mungkin terlalu besar, tetapi saya kira harus dimulai. Nah, kita adalah orang-orang yang pada dasarnya awam ya. Nah, saya di sini bukan moderator, ini satu obrolan ringan yang sebisa-bisanya menyebarluaskan ide-ide saintifik ya. Satu cara berpikir yang kita harapkan diidap atau dianut oleh sebanyak mungkin warga negara. Kenapa? Di Indonesia. Aku salah tuh, kenapa orang harus jadi ke sains? Karena sains kita percaya sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai kebenaran. Nah, kebenaran di sini di dalam sains itu bukan kebenaran absolut. Dan memang kebenaran absolut tidak pernah ada di bidang apapun. Ya. Jadi yang dimaksud kebenaran di dalam sains, dan ini yang kita anut, adalah kebenaran fungsional. Atau kebenaran yang hanya benar dalam konteks tertentu. Dalam bahasa lain, kalau dalam filsafat ilmu disebut kebenaran konjektural, yaitu satu kebenaran yang pernyataannya atau penyimpulannya itu didasarkan pada kesadaran bahwa informasi yang menuju pada kesimpulan itu tidak pernah lengkap. Nah, di sini ilmuwan itu, sekalian kita bicarakan, ilmuwan itu pada hakikatnya adalah satu bidang yang rendah hati, ya, bahwa ada satu dua ilmuwannya yang terkesan sombong, seperti dikatakan oleh misalnya kaum filosof atau terutama sekarang kaum agama. Itu adalah kesalahan yang fatal dan mendasar. Kenapa? Karena ilmu atau sains pada dasarnya adalah metode yang rendah hati. Dalam arti, kalau dia mengambil satu kesimpulan, itu harus melewati tahap yang begitu banyak dan sangat rigor, ya, rigid, ketat sekali. Jadi nggak sembarangan dia bikin pernyataan seperti orang-orang lain gitu ya, yang tahu bahwa si ini bersalah, si itu masuk surga, yang ini masuk neraka. Saya kira sebelum kita diskusi yang kelihatannya serius sekali itu soal sains, mungkin kita harus jelaskan dulu kenapa kita membuat inisiatif ini. Ya, gitu kan? silakan. Ya, nah, saya kira inisiatif seperti ini kan juga sudah muncul di sejak lama. Ini kan munculnya dari keresahan sebetulnya. Kita resah bahwa pada satu sisi ada perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu luar biasa, tetapi pada sisi lain di negara kita ada keterbelakangan juga yang luar biasa. Belakangan ini kan ada perdebatan antara agama dan sains, dan salah satu pemicunya adalah masalah COVID ini, corona, dan sikap orang kan terbelah sebetulnya. Kalau kita lihat bagaimana menyikapi penyakit ini kan, kita masih ingat tentu saja pada awal-awal ada orang-orang yang tidak terlalu percaya dengan sains, baik itu dari kelompok agama atau orang yang menganut ideologi tertentu kan. Nah, dari sanalah kemudian muncul perdebatan antara sains dan agama. Tetapi secara umum pertanyaannya kenapa kita ingin membuat forum ini, sebetulnya adalah ini semacam refleksi kita mau
apa ya, seperti nggak sabar bahwa ada kemajuan yang luar biasa di luar sana di dunia sains, tetapi pada sisi lain kita melihat masyarakat yang masih terbelakang atau tidak mau catch up dengan perubahan yang besar. Jadi ada kesenjangan besar gitu. Iya, dan ini sebetulnya kan bukan soal baru, tapi pertanyaannya sebetulnya harus ada seseorang yang melakukan atau 5 orang atau sekelompok orang. sekelompok orang yang melakukan ini. Ya. Nah, ini kan concern kita selalu begini. Ini juga pertanyaan yang sering kita ajukan. Kenapa sih kan kita itu kan punya ilmuwan juga, ada komunitas saintis, ada lembaga ilmu pengetahuan dan seterusnya. universitas. Kita kan menunggu-nunggu sebetulnya. Sebagian besar kita yang duduk di sini kan bukan berlatar belakang hard science, kecuali Dr. Rio mungkin ya. Nah, saya sendiri itu selalu bertanya, ini kok tidak ada sebuah lembaga yang berusaha mempopulerkan sains atau mengkampanyekan sains kepada masyarakat agar sains itu bisa dipahami secara luas. Nah, itu kan harus datang dari komunitas sains. Saya sebagai orang yang awam sains tapi mengikuti secara populer gitu ya, sains populer, menunggu itu sebetulnya. Saya kira saya potong ya Pak Lutfi. Saya kira begini, mungkin Dr. Rio nanti bisa terangkan. Saya melihatnya, saintis itu asik sendiri di dunianya. Iya. Jadi dia asik sendiri di dunianya, mungkin kalau dianggap research gitu kan, harus basic to riset. Iya. Jadi dia tuh anteng di dunianya itu sehingga kurang berkomunikasi, itu satu hal. Kedua, lahir kelompok yang merasa ya udah saya paling tahu ini, ya kan? Yang kedua, karena saya tahu yang spesialisasi. spesialisasi itu yang kemudian dia susah untuk menceritakan kepada orang. Mungkin ada dua hal, dianggap orang tertarik enggak ya? Karena kan orang saintis nggak terlalu outspoken. Kita aja yang bawel-bawel, kalau yang saintis enggak. Nah, jadi itu juga mungkin kendala. Jadi memang akhirnya terjadi itu. Tambah lagi Pak Lutfi, kita ini nggak punya kompleks kayak MIT yang antara akademis kampus, terus si akademisinya, riset yang dihasilkan itu langsung terintegrasi dengan industri. That is another problem gitu. Ya, mungkin saya melengkapi ya. Jadi saya tertarik sebelum kita mendiskusikan soal mengapa kita berkumpul mendirikan bergabung dalam Forsain ini, Forum Saintis dan Pembelajar Sains, yang mungkin kita akan coba undang saintis dan mereka yang antusias dengan sains untuk bergabung. Tapi saya ajak berantem ya. Tapi saya ingin mengajak kita masing-masing berpendapat tentang seperti apa ya kondisi dunia sains Indonesia ini. Mungkin nanti teman-teman bisa sekilas beropini tentang. Kalau saya melihat ya dari data-data yang saya pelajari misalnya, Indonesia itu selalu ranking di bawah, bahkan di level Asia Tenggara ya. Misalnya gini, soal di bawah dalam arti apa? Nanti saya berikan. Misalnya jumlah paten di Indonesia itu jauh di bawah Singapura, Malaysia, Thailand. Kemudian juga jurnal, publikasi ilmiah dalam jurnal kita itu di dunia ranking ke-47. Kemudian faktor-faktor yang jelas ini misalnya anggaran 125. Indonesia itu untuk perbandingan PDB misalnya 0,02%. Pokoknya kalau diurut dia nomor 125 dunia. Ya, perbandingannya Korea misalnya. Korea Selatan itu 4,4% dari APBN mereka. Indonesia cuma 0,02. 0,02 dari APBN atau dari GDP? Dari GDP. Dari GDP. Nah, kemudian juga jumlah peneliti, jumlah researcher di Indonesia itu rasionya juga setiap 1 juta masyarakat penelitinya hanya 170. Korea Selatan perbandingannya dari setiap 1 juta masyarakat penelitinya 8.000. Nah, dari data-data yang jomplang ini kan menunjukkan bahwa memang dunia sains ekosistemnya sangat buruk di Indonesia, tidak berkembang. Dan seperti tadi yang disinggung teman-teman, artinya ketika sains seperti senyap, tidak bersuara, ketika banyak isu muncul, relatif saintis tidak berbicara, barangkali ini cerminan yang ada sesuatu yang salah dalam diskurs, dalam wacana sains di Indonesia. Nah, untuk itulah kita berkumpul
supaya kita mungkin satu mengkomunikasikan dunia sains, mengajak saintis untuk bersuara, dan kemudian kalau perlu kita mengadvokasi wacana sains, misalnya advokasi polisi, kita usul ke DPR, ke pemerintah agar anggaran untuk dunia riset dinaikkan minimal 2%. Kemudian kita juga mengusulkan nanti hari sains nasional seperti India dan sebagainya. Saya ingin meminta Dr. Rio sebentar lagi, tapi saya mau menambahkan sedikit bahwa dilihat dari sudut lain, misalnya jumlah profesor. Kita punya universitas mungkin 4.000-an ya, keseluruhannya swasta, negeri. Profesornya total Indonesia hanya punya 5.000 lebih sedikit. Ya, dari 5.000 itu yang menulis di jurnal ilmiah itu menyedihkan sekali persentasenya. Tapi boleh saya selang nggak? Menjadi guru besar di Indonesia itu susah. Politik kampus itu berat, betul nggak? Dokter Rio sendiri itu yang terjadi. Iya. Koni bicara itu valid pasti, karena pasti dia ikut mengalami. Tetapi potret umumnya memang benar-benar juga buram ya. Dan lagi-lagi seperti Lutfi barusan bilang, hampir tidak ada yang mengungkapkan soal ini. Tidak ada dari kalangan akademisi sendiri yang concern soal itu. Kalau saya bilang tidak ada, pasti banyak yang bahas. Memang ada saja. Tetapi sedikit sekali. Saya ingat saya mungkin dulu sampai 15-20 tahun yang lalu ada Profesor M.T. Zen gitu ya, yang dari ITB, atau Profesor Lik Wilarjo. Kadang-kadang dia mengadres urusan ini, tetapi hilang-hilang timbul, dan setelah mereka tua atau meninggal ya, sebagian itu, hampir tidak ada lagi generasi akademisi baru yang mengeluhkan soal ini. Dan karena itu nggak pernah terdengar sampai ke telinga misalnya pengambil kebijakan di dalam pendidikan misalnya. Dr. Rio Hasan saya kira juga punya pengalaman. Ya. Anda dosen juga kan? Iya. Ngajar juga. Ini kan kita ngomongnya tadi partikuler ya. Dari sisi akademik di Indonesia, dari sisi persentase anggaran. Tapi kalau kita ngomong secara in general, itu perilaku komunitas ya, perilaku orang Indonesia sendiri. Itu yang membuat arah dari penyikapan atau menyikapi sains itu berbeda dengan komunitas-komunitas lain. Itu tidak bisa dipungkiri bahwa perilaku dasar itu akan menghasilkan sikap terhadap apapun, Sesuatu. apapun ya. Ya. Perilaku kita ini dari dulu kan banyaklah pemikir-pemikir di Indonesia ya, saintis itu banyak, tapi mereka juga tidak paham mengenai ilmu perilaku, tidak paham gitu. Tidak paham, mereka tidak paham ilmu perilaku. Anda mau bilang bahwa perilaku umum masyarakat Indonesia itu tidak suportif? Iya, tidak kompatibel dengan scientific mind, cara berpikir saintifik tidak kompatibel. Saya mau tanya dulu, apakah ada satu masyarakat yang dari awal memang memiliki Kompatibilitas ya atau dengan sains? Ya. Ada. Pada State of mind yang state of mind. orientasi Pada umumnya negara-negara Eropa, masyarakatnya itu adalah scientific minded. Ya tapi itu kan memang dibangun sengaja. Dibangun program. Ya seperti kalau misalkan kita di Asia, di Jepang ya. Jepang itu mereka punya kliniknya sendiri. Orang Jepang kliniknya ya luar biasa ya. Tapi scientific base-nya dibangun dari awal ya, dan ya kebetulan aja sih mereka pernah punya kaisar gila namanya Meiji gitu ya. Kalau nggak ada Meiji, Jepang nggak kayak gini loh ya. Meiji itu melucuti semua kebanggaan Jepang yang waktu itu dibangga-banggakan, tapi sebetulnya nggak ada apa-apanya gitu ya. Orang Jepang membawa pedang itu dilucuti semua ya. Nah, masyarakat semacam itu, komunitas semacam itu saya kompatibel dengan scientific state mind ya, cara berpikir scientific. Nah,
ini pendidik-pendidik ini mulai tahun 60-an gitu ya, membuat kurikulum macam-macam ya, dengan jargonnya kan apa? Karakter building. Jargon itu sudah zamannya Bung Karno itu sudah ada karakter building. Tapi karakter building dengan gerakan, dengan semboyan, dengan spanduk, dengan billboard itu tidak memberikan apa-apa, tidak memberikan. Saya pertama kali masuk Jakarta ini ya tahun 60-an gitu. Jangan membuang sampah. Buanglah sampah di tempatnya. Sampah akan mengakibatkan banjir. Itu mulai tahun 60. Tapi sampai sekarang itu tidak ada orang membuang sampah di tempatnya. Sampai sekarang. Sudah tua berarti. Tahun 60-an udah. Enggak, tadi yang Dr. Ryu bilang itu ya, nyontohin Jepang, ada restorasi Meiji, terus di India itu kan sebetulnya scientific tempernya lumayan berhasil ya. Ada faktor Nehru kan, yang membangun ketika dia ini membangun universitas teknologi dan seterusnya, dan serius betul nangani itu. Jangan-jangan menurut saya ada kebijakan negara atau pemerintah yang serius tentang itu, dan itu Di yang India. absen di India, di Jepang gitu. Oke, Oh iya. negara-negara yang Iya, maju. betul. Maksud saya jangan-jangan yang absen dari kita adalah itu sebenarnya. Iya betul. Maksud saya begini, Nehru itu juga kebetulan muncul di ya secara kebetulan, semua kebetulan. Di Jepang ya kebetulan aja kaisar gila namanya Meiji, kebetulan aja. Dan akhirnya membuat waktu itu ya orang Meiji sangat mungkin tidak berpikir bahwa dia itu akan mengubah perilaku Jepang. Atau Nehru juga politikus ya. Politikus itu masa mikir ke jauh-jauh, enggak lah. Mikirnya dekat-dekat aja, mau tahun depan siapa yang jadi presiden, biasanya kayak gitu. Nah, tapi sekarang secara saintifik ini dengan sains itu kita bisa menjelaskan. Masalahnya sains ini kan menjelaskan itu, kita berpikir itu adalah kenapa kok terjadi seperti itu. Kita nggak berpikir loh, apa yang seharusnya terjadi. Itu loh. Nah, itu menarik tuh. Ya, saintis itu menjelaskan kenapa kok begini, bukan bagaimana seharusnya gitu. Jadi ya selalu kalau dalam diskusi-diskusi semacam ini, saintis itu di belakang nggak gagap ngomongnya. Karena obrolannya menuju pada Apa yang seharusnya terjadi? masalah. Ya, iya. Oke. Ya, saintis itu lebih menjelaskan apa yang sedang terjadi, apa dan bagaimana sedang terjadi, bukan gimana baiknya. Tapi jangan salah Pak Ryu, di kita itu nggak bisa terima orang saintis yang futuristik. Kebetulan kan kajianku lebih ke futuristik. Begitu aku diminta Bappenas misalnya nulis tentang program Indonesia 2045 100 tahun, mostly bilang pokoknya sedang mimpi. Jadi di sini kalau kita melihat sesuatu secara futuristik gitu, itu dianggap a dreamer. Nah, iya, Bukan ada bagaimana sekarang menyadarkan kita semua bahwa dream itu mesti dicapai loh. Oh gitu. iya. Nah mungkin itu PR for science. Saya setuju tuh dengan Bung Dio ya. Artinya memang mungkin salah satu misi kita di For Science ini adalah nanti dalam proses itu ya, misalnya politisi yang tampil itu harus kita paksa misalnya. Harus juga mengadres dalam kampanyenya isu-isu sains. Ya, Saya sedikit agak Jawaharlal Nehru itu saya kira memang yang saya baca memang sangat serius ya. Itu program dia sebelum jadi presiden. Nah, ketika dia jadi presiden, dia kampanyekan itu, dia minta itu diabadikan dalam konstitusi. Oh iya. Masuk di konstitusi, kemudian juga ditindaklanjuti dengan membangun 3 universitas teknik dan sains, dan kemudian hari saintifik nasional di sana. Kemudian hasilnya terbukti kan sekarang India adalah powerhouse sains. Nah, intinya kita setuju bahwa sains not supposedly menjadi leader misalnya, nggak perlu, artinya tidak harus presidennya adalah seorang saintis. Kan pernah. Ya, tetapi dia sebaiknya presiden, politisi itu orang-orang yang pro dengan pemikiran sains. Kalau ini ya, kalau kita ambil contoh sehari-hari yang terjadi di negara yang tidak terlalu jauh lah dari itu, 7 jam terbang di Jepang ini. Kalau misalkan ada pertemuan ilmiah tahunan ya, annual meeting dari sebuah profesi, misalkan dokter bedah saraf gitu ya, annual meeting bedah saraf.
datang dari DPR-nya itu datang apa ya yang bisa kita bisa kita bantu. Nah, DPR-nya datang itu juga dengan ahli-ahli. Ya DPR-nya nggak ngerti soal beda syarat, cuman dia punya staf-staf yang paham mengenai beda syarat. Apa yang bisa dia? Jadi proaktif. Tidak mungkin dokter itu terus datang ke DPR ini nggak mungkin itu nggak bakalan. Itu tugas kita nanti. Ya itu nggak bakalan. Yang ada adalah DPR datang setelah pertemuan. Oh, ini bagus nih. Jadi artinya kalau Islami sekali. Ya. Jadi penguasa mendatangi rakyat. ulama. Jangan sebaliknya. Itu ulama sok namanya. Jadi sampai hal-hal yang bersifat teknis misalkan di dunia kedokteran itu diatur dalam undang-undang. Jadi semuanya aman, merasa aman. Misalkan seorang dokter bedah syarat sebelum melakukan operasi tumor meningioma gitu ya, kalau tidak dilakukan angiografi gitu, ini kriminal ini karena melanggar undang-undang gitu. Jadi SOP atau standar operating prosedur di rumah sakit pun diatur undang-undang gitu. Nah yang membuat undang-undangnya kan DPR gitu. Kan tidak mungkin dokternya itu datang ke gedung DPR. Yang ada adalah setiap ada, ini salah satu contoh ya, hanya saja yang rasanya kita itu selalu miss ya, kehilangan itu adalah membentuk perilaku itu bukan setelah dewasa gini, pada saat anak-anak itu. Kenapa itu tidak pernah menjadi perhatian ya? Ini yang saya heran gitu ya. Kalau misalnya Mungkin karena persepsi dasar tentang what science is, ya, itu yang salah. bukan, maksud saya gini, masyarakat yang kompatibel dengan dunia sains dan teknologi itu polanya sama kok, gitu ya. Polanya sama. Yaitu Mereka itu pada saat anak-anak itu kelas 1 sampai kelas 3 tidak ada malah ujian. Mereka diajak main-main, jalan-jalan, karakter building, Baru aku mau ngomong, jadi gini loh, di kita itu mungkin terlalu textbook tadi, karena kan semuanya dengan beban 1 kilo sejak TK, si ranselnya itu. Makanya kenapa anakku sekolah di British School misalnya, itu karena sampai kelas 3 dia cuma disuruh main, disuruh gambar lah ke taman. Nah akhirnya, ya itu tadi, dia akhirnya lebih aktif gitu. Iya kan? Betul. Nah, saya kebetulan pernah ngajar bawa anakku ya, dan dia tuh bingung. Jangan pernah lagi aku ngeliat bunda ngajar seperti itu. Karena kan polanya dibentuk oleh kampus seperti itu. Iya. Nah, itu juga mungkin jadi pengaruh Pak Lukas. Artinya tradisi menghafal ya. Sekolah di Indonesia itu mengajari bagaimana mengoptimalkan memori. Tapi dengan teknologi dan sains modern kan memori bisa kita simpan di dunia silikon, tidak harus di. Saya kira problemnya jauh lebih mendasar dari itu. Kalau menghafal Timur Tengah rajanya ya. Oh iya, ya betul. Ya, Dia orang Timur Tengah soalnya. Iya benar, betul. Bahwa kebiasaan bahwa anak yang jago menghafal itu mendapatkan penilaian lebih gitu. Itu yang harus diubah dari awal. Itu yang saya maksud, persepsi dasar tentang sains itu salah. Saya rasa ada satu kelompok atau sebagian orang yang menganggap sains itu bisa menjelaskan semua hal dan harapannya jadi berlebih-lebihan, atau sebaliknya sangat kurang mampu menjelaskan fenomena-fenomena tertentu, misalnya yang dianggap gaib, supernatural. Saya rasa di bidang pendidikan pun kita benar-benar dibikin bingung. Ibu Koni menyebut itu tadi. Begini maksud saya, misalnya nggak tahu sekarang, tapi SD selama puluhan tahun kemarin itu ada sistem ranking di sekolah dasar. Jadi anak-anak itu misalnya ada 40 murid satu kelas, nanti di ranking setiap kelas, ranking 1, 2 dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya dari dulu adalah, ini kebijakan pendidikan seperti ini dibuat atas dasar apa? Apakah atas dasar temuan-temuan ilmiah bahwa betul anak umur SD, let's say umur 6 sampai 12 tahun itu memang sangat bagus kalau dididik dengan cara begini, dengan cara diberitahu bahwa Anda pintar sekali di sini, Anda nomor 2 pintarnya, Anda nomor 7 pintarnya, dan Anda bodoh di kelas ini karena rankingnya nomor 38 dan seterusnya.
apakah itu didasarkan pada temuan sains tertentu atau kebijakan itu dibuat secara sekehendak hati, hanya berdasarkan anggapan-anggapan awam gitu. Yang kebetulan yang menganggap awam ini adalah orang-orang yang berwenang merumuskan kebijakan pendidikan kita. Nah, ini berlangsung berpuluh-puluh tahun. Ya kalau sekedar hati saya ya bukanlah ya, mereka rapatnya serius loh ya, rapat membuat kurikulum itu serius mereka. Luar biasa. Tidak serius setelah rapat. Nah ya, tapi serius mereka itu kalau kita lihat itu usulan dari SD kemudian sampai akhirnya ke nasional gitu ya. Tapi itu tadi seperti Google Translate itu loh di sini tuh. Misalkan dari wilayah kota terus ke mana, ke kabupaten kota terus kemudian ke mana, ke provinsi, dari provinsi ke wilayah sampai ke itu macam Google Translate itu. Kalau misalnya Google Translate itu dari bahasa Indonesia dibahasakan Inggris, di Inggris dibahasakan Jerman bahasa Arab, terus dibalikin ke Indonesia gak karu-karuan gitu. Ini modelnya tuh kayak gini karena rapat yang berjenjang itu sampai akhirnya begitu menjadi keputusan nasional. Loh kok gini? Yang di daerah kok gini gitu. Nah, itu dasarnya apa? Dasarnya adalah apakah temuan ilmiah yang kuat bisa dipertanggungjawabkan? Gitu? Kalau kita bicara mengenai temuan ilmiah, kalau kita secara saintifik dikatakan kenapa kok begini? Ya jelas, gampang menjelaskannya. Cuman saintis itu kan menjelaskan kenapa kok terjadi, bukan bagaimana seharusnya. Kenapa kok terjadi seperti ini? Karena kita itu tidak cerdas secara sosial, tidak cerdas sama sekali. Gitu. Ya, jadi yang namanya kecerdasan sosial itu sangat penting. Ya, kita emang tidak cerdas secara Tapi sosial. gini, sebentar, nggak cuma itu, Dr. Yu. Yang aku tahu ya, karena aku kan juga terlibat di Litbang. Iya. Gini, rata-rata nih kementerian lembaga itu punya apa yang disebut mereka tuh format. Iya. Begitu kita researcher doing something, ya misalnya ayah saya sedang bikin penelitian tentang uranium atau thorium, dia kan berdasarkan ilmunya dia fisika, teknik. Begitu dimasukkan hasil laporannya itu dia bisa frustasi 7 bulan. Kenapa? Iya. Formatnya nggak sesuai. Iya. Jadi seseorang yang tadinya cuma ngurusin fisika, tiba-tiba harus ngurusin tata bahasa. Iya. Karena format tadi, itu bikin frustasi juga saya. Formalisme aja. Formalisme. Birokratisasi. Dan saya nggak tahu siapa yang bikin formatnya, kan harusnya beda nih. Format kita lagi bikin farmasi, bikin industri, bikin kan harusnya ada lain-lain. Tapi itu kayaknya sama. Nah, saya juga nggak ngerti kenapa harus ada format itu. Apakah nanti berhubungnya ke mungkin kemudahan laporan, kemudahan prosedur pertanggungjawaban dan sebagainya. Iya, tapi dengan ternyata kata lain itu isu birokrasi sama sekali. Iya, itu nggak ada hubungan dengan sains sebetulnya. ada. Akhirnya my dad mundur, males. Hubungan sama itu saya. mungkin yang sekarang terjadi, mungkin Mundur banyak, saya kan? tahu itu yang sekarang terjadi di lembaga LIPI, lembaga ini. Nah itu yang dibilang akhirnya masyarakat kita itu tidak kompatibel dengan dunia sains itu. Bukan karena dia tidak kompatibel, kadang-kadang terbentur. Karena gini nih, pola pikir perorangan begitu gabung menjadi pola pikir kolektif. Pola pikir kolektif ini yang tidak kompatibel dengan scientific Finding, ya. Iya. Jangan-jangan Dr. Yu itu hanya implikasi dari akar yang lebih dalam. Oh iya, jelas. Nah ini saya mau ngaitkan dengan apa yang dikatakan oleh saudara Lukas tadi, bahwa misalnya di India itu kan mereka membangun fondasinya dari level konstitusi. Iya. Nah ini persoalan di kita kan, pertanyaannya adalah konstitusi kita bagaimana? Bagaimana konstitusi kita mendefinisikan pendidikan misalnya? Bagaimana konstitusi kita memandang sains dan penelitian? Itu kan kemudian diturunkan dalam kebijakan pemerintah, dari kebijakan pemerintah diturunkan lagi ke tingkat yang lebih bawah. Apa yang kita rasakan, yang Dr. Yu ceritakan begitu banyak problem-problem yang kita hadapi tentang sains, jangan-jangan itu adalah implikasi dari persoalan yang lebih dalam sebetulnya. Saya setuju bahwa itu implikasi dari persoalan yang mendasar. Persoalan mendasar adalah perilaku. Perilaku kita tidak pernah, perilaku itu tidak bisa kok dengan nasihat. Perilaku itu dilatih sejak kecil. Tidak bisa, orang dinasehatin buanglah sampah pada tempatnya, tidak bisa. Itu harus dilatih sejak anak mulai jalan
belajar jalan itu, anak itu diajari membuang popok di tempat sampah. Gitu. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kita mencoba mensiasati atau menghilangkan kultur itu. Sebentar, saya punya pemikiran begini. Yang saya pahami ya dari pemahaman ceknek saya ini, artinya sini orang awam itu sering melihat sains itu sebagai sesuatu yang jauh. Oh, ya. Ya, artinya sains harus sains itu menjelaskan tentang teori Big Bang, astronomi. Padahal kalau kita ubah persepsi itu, sains itu adalah bagaimana kita jantung berdetak, saluran darah yang tersumbat oleh kolesterol, rumput yang tumbuh di halaman kita. Nah, kalau pendekatan sains pada satu hal yang konkret yang kita hadapi sehari-hari, mungkin kesan pada sains yang misalnya seolah-olah sains itu ingin membungkam agama dan sebagainya, mungkin bisa kita sedikit eliminasi. Ya, itu memang iya. Ada di negara-negara tertentu itu yang sains komunikator ya, sains komunikator. Salah satunya ya Neil deGrasse Tyson itu ya, itu sains komunikator yang bagus. Di TVRI dulu itu ada. Apa ya? TVRI itu dulu ada. Siapa itu? Di TVRI itu dulu itu ada yang sore-sore itu yang meninggalkan kimia itu ya. Tahun 70-an. Setelah itu ya. Iya betul Pak. Saya nggak sangka. Saya belum lahir. Dapat milenial masih ada masalah. Saya belum lahir di luar. Di TVRI itu dulu ada itu acara Referensinya sore itu ya. 60, 70. Dan sulap ini gitu ya, menjelaskan itu. Namanya lupa. Lupa Bukan varian Nusantara. Bukan itu. Fisika. Ini bahasa temannya Yus Badudu. Ayo, kalau Yus Badudu kan bahasa Indonesia. Itu ada itu. Pernah diundang Aneka Nusantara. Nah, yang semacam ini sederhana, terus menjelaskan unyil itu ya. Dalam boneka unyil itu dalam batas-batas tertentu itu scientifically loh mikirnya gitu. Ya, tapi kemudian dikasih pesan politik. Oh, enggak apa-apa. Itu berbeda. Ya. Hanya pendekatan yang namanya pendekatan scientific melihat itu secara ontologis, secara apa adanya. Itu penting. Ya, tapi itu kan periode TV, Dokter Ida. Iya. Hari ini kan kita periode anak-anak kita belajar dari game. Oh iya. Nah, ini bakal menarik nih. Saya nggak tahu ya, tiba-tiba jadi kepikiran juga. Mungkin nih for science mesti kumpulkan para Gamer. animator kah, gamer kah, ya kan? Iya. Bikin game yang betul-betul apa ya? How to learn Science atau tertarik pada sains gitu. Ya. Nyampur-nyampur apa jadi apa kan lucu. Setuju. Saya yang menjelaskan ini ya, Pak, pada saat dulu pernah arah kita itu on the right track, pernah gitu ya. Bahwa apa namanya? Tahun 50 berapa nih? Atau 40-an. Sampai tahun 80-an ya. Itu ironinya di era Soeharto. Oh iya. Kok pakai ironi gue supaya kata ironi? Itu iya, betul itu. Itu betul bahwa itu sempat era Soeharto sebelum 84 ya. To be precise. Iya. Setelah 84 ini berubah gitu. Arahnya itu berubah gitu. Arahnya itu berubah. Bukan lagi kegelisahan menanyakan kenapa ini, tapi udah terimalah ini supaya hidupmu tenang. Lah repot ya itu. Nah, Itu yang saya bilang tadi itu loh, bahwa pada akhirnya kita itu harus punya kebijakan yang lebih tinggi. Jadi apa yang kita bicarakan sekarang ini kan implikasi semua di tengah masyarakat. Nah itu harus dilihat. Misalnya kalau Dr. Lee barusan bilang pernah ada kebijakan yang saintifik, ikonnya kan Pak Habibie dulu. Iya. Iya kan? Nah kita tuh udah nggak punya lagi setelah itu. Ya memang Pak Habibie satu-satunya ya. Dan itu kan pasti ada kebijakan di tingkat pemerintah, nih. Ya. Beliau nggak ngangguk loh. Nggak ngangguk loh. Ya. Habibie adalah orang yang paling berjasa untuk menanamkan kesadaran ini sebetulnya di dalam sejarah Indonesia. Bahwa dia berhasil atau gagal, bahwa kurang di sini lebih di situ soal lain. Nah, salah satu yang dia perjuangkan dari dulu kan dia yang sebut pure science itu. Jadi riset-riset keilmuan dasar kata dia yang diperlukan. Kalau nggak begitu kita akan jadi konsumen sains atau teknologi dari luar saja gitu. Makanya dia menggagas ilmu murni lah ya, yang tidak langsung terkait dengan hasil yang nyata,
tetapi memberi landasan yang kokoh buat pengembangan sains berikutnya. Tetapi waktu itu kan dianggap terlalu jauh dan memang nggak pernah terwujud ya. Kita juga nggak melakukan riset-riset dasar. Tapi kalau kembali ngomong riset dasar, bagaimanapun itu korelasinya ke industri loh. Jadi ini kita mau jadi apa? Kalau kita dari penelitian Dewan Tangas, industri kita kan menukik. Nah, sementara riset itu lahirnya bagaimanapun ke industri. Kalau kita lihat sekarang dunia, paling besar itu riset menghasilkan apa? Menghasilkan farmasi. Nah, Indonesia ini saya nggak tahu dari ilmu farmasinya seberapa besar, Dr. Rio. Yang kedua menghasilkan kalau nggak salah otomotif atau apa ya. Pokoknya ada urutannya tuh. Paling besar dunia tuh farmasi atau apa. Nah, kita gimana? Jadi apa yang mau kita capai? Misalnya nih, kalau memang presiden punya visi poros ekonominya, kemudian defense-nya, nah seberapa besar kita mau bikin kapal gitu misalnya, kapal dagang, kapal perang. Nah sehingga PT PAL mesti punya kemampuan apa? Nah itu kan menghasilkan researcher. Nah kalau kita nggak punya roadmap ke sana, atau apa yang mau kita capai nggak bisa. Itu persisnya problem. Saya kebetulan 2 minggu lalu mewawancarai salah satu pejabat lembaga ilmu pengetahuan Indonesia Negeri. Jadi dalam wawancara itu kesimpulannya dia sendiri juga frustasi. Ya menurut dia satu, dunia riset penelitian di Indonesia itu seperti anak panah yang tidak jelas diarahkan kemana. Oh iya. Itu satu. Melesat ya. Tapi yang kedua birokratisasi tadi udah kita singgung sekilas. Dan yang ketiga tidak adanya yang disinggung Mbak Kon itu skala prioritas. Prioritasnya apa ini? Gitu. Tahu nggak apa yang paling aku sedih? Aku pernah pegang Dewan Pengawas Industri Pertahanan Swasta Nasional. Yang ada yang lahir itu pseudoscience. Jadi ketika presiden pseudoscience. Ketika presiden bicara soal revolusi 40, 50, 70 terserah berapa kosong, yang lahir mereka tiba-tiba sulap. Drone dibeli dari mana nggak tahu, ganti logonya seolah-olah bisa. Dan saya nggak ngomong seolah-olah produk kita. Ya, dan kita nggak bicara soal BUMS loh. BUMS pasti lah banyak yang nakal begitu. BUMN pun terjadi. Nah, yang saya mau dorong, kalau kita betul mau dorong sains untuk hidup, harus lahir juga auditor teknologi. Di kita ini audit yang ada cuma audit uang. Anggaran. Nggak ada audit teknologi, nggak ada audit industri. Jadi orang bisa ngaku-ngaku, nah gimana saya mau hidup? Ini dari hadir meditasi parah semua. Oke, di segmen terakhir kita kita tinggal punya 5 menit loh. Ya, civil society, kalau kita masih jauh lah itu, negara bagaimana menuntut negara berperan atau korporat juga. Civil society, orang-orang seperti kita ini apa yang minimal bisa kita lakukan ya? Mungkin tidak harus sebagai perusahaan, tapi individu aja lah. Ya, menit terakhir berarti apa? Yang bisa kita lakukan adalah ya yang namanya campaign ya, menyatakan itu menjelaskan. Saya sebetulnya baru 3 tahun inilah, artinya mulai tahun 2017 itu saya rasa ini kalau dibiarkan makin gawat buat Indonesia. Jadi saya akhirnya mendadak aja sering ngomong mulai sadar. Perilakunya mulai berubah. Ya benar itu. Mulai tercerahkan. Kita berbicara di setiap ada kesempatan menjelaskan bagaimana sebetulnya perilaku sosial itu bisa dibentuk secara scientifically ya. Dan sebetulnya kita ini kalaupun kalau ditanya kenapa sains itu perlu karena yang namanya kesepakatan dalam hidup bersosial itu perlu. Yang namanya moral itu kan kesepakatan sebetulnya. Nah, kesepakatan bisa nggak kesepakatan itu didasarkan pada hal-hal yang lebih universal, ya universal gitu. Ya universal. Misalkan kalau kedaerahan itu punya moralnya sendiri, agama punya moralnya sendiri, bangsa punya moralnya sendiri. Bisa nggak moral itu didasarkan pada yang universal? Gitu. Nah, itu yang ditawarkan. Misalkan kenapa kita tidak misalkan menganggap memandang moral itu secara biologi. Nah, kalau biologi kan sandarannya sains pasti. Ya, itu. Tapi intinya saya setuju tuh. Jadi kan sains sebagai ide atau gagasan itu kan sama seperti gagasan lain, kayak demokrasi, kebebasan, itu harus dikampanyekan. Iya. Kerjasama dengan LSM dan seterusnya yang mempromosikan ide demokrasi. Nah, sains itu kan belum digitukan. Kalau kita percaya bahwa sains ini sebuah ide yang bisa memberikan manfaat buat masyarakat, itu harus diperlakukan sama sebagai ide. Diperjuangkan ya. Diperjuangkan. Jadi kita orang civil society harus memperjuangkan itu. Ya. Koni, Saya sih sepakat aja, apalagi kita udah diberikan rumah perubahan ini. Rumah perubahan. Dan ini kejutan loh. Ya. Wakil Ketua MPR memberi ruang. Ini nggak main-main. Nggak pernah terjadi loh. Saya nggak pernah ngalamin dalam beberapa pemerintahan diberikan tempat untuk betul-betul terjadi
semacam ini, dan ini menurut saya sesuatu yang bagus. Ini pernyataan simbolik yang luar biasa. Semoga permanen. Semoga ini kalau ini pemilik rumah atau penghuni rumah ini kita simbolkan sebagai kebijakan negara, Iya. ini positif sekali. Iya. Ini punya kekuatan simbolik. Iya, iya. Bung Hamid, kalau saya ya selain sebagai forsain kita bergabung bersama-sama, bekerja bersama-sama, nanti bergiat bersama. Kalau saya simpel aja secara personal ya. Saya sering sengaja secara serius maupun iseng saya sedikit perjuangkan itu gagasan-gagasan. Saya sering berantem dalam tanda kutip di sejumlah WAG WhatsApp group. Itu saya sengaja. Nah, biasanya yang memang akan Sengaja rupanya ya. memang agak responnya agak sengit. Udah saintisnya sedikit diajak perang dulu kan. Jadi ini mohon dimaafkan itu personal approach. Jihadis science. Saya rasa kita sepakat. Ini Ya. saya betul-betul gembira karena kita punya kesamaan ide dasar ya. Kita berlima dan pasti lingkarannya nanti akan meluas Besar, terus ya. besar dan akan kita besarkan terus-menerus tanpa henti. Dan kalau boleh saya usul juga hendaknya kita ini semua semakin tegas, dan makanya dari satu segi saya setuju sekali dengan Lukas yang selalu rajin kombatif ya. Karena memang kalau kita lihat dari pernyataan Rio tadi, kan memang situasinya semakin parah. Kita semua akuin ya, 20 tahun terakhir menurut Dr. Rio semakin parah, tidak semakin baik. Sementara dunia berkembang begini rupa, kita semakin jauh mundurnya. Karena itu saran saya, kita harus lebih agresif dan lebih firm untuk mengkampanyekan ini dan tidak usah ragu-ragu. Dalam arti, makanya dari awal tadi saya bilang bahwa sains memang adalah satu-satunya jalan menuju kebenaran. Tidak ada jalan lain. Itu yang saya maksud gitu. Karena memang faktanya memang begitu. Kalau orang Baik bilang, Romo Hamid. kalau orang bilang, oh jangan sombong, ada yang lain. Ya nggak apa-apa, ada klaim lain. Tanya aja, apa jalan lainnya? Kita pengen lihat. Iya, iya. Sebagaimana sains sudah menunjukkan prosedurnya yang terang benderang. Itu yang saya maksud. Ya. Dengan ini saya rasa kita akhiri percakapan sore ini, Bung Lutfi, Ya. Dr. Yu, Iya, terima Bu kasih. Tony yang baik, dan Bung Lukas. Kita akhiri. Sampai jumpa kapan berikutnya? Bulan Nanti depan. kita bulan depan. Iya, oke. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore.